Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan sedikit banyaknya tentang administrasi kurikulum dalam pendidikan di sekolah atau di madrasah. Nah, simak baik-baik ya. Di sini ada apa aja sih yang akan dibahas? Yang pertama, apa sih pengertian dan ruang lingkup administrasi pendidikan? Yang kedua, bagaimana prosedur dan prinsip administrasi pendidikan? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan administrasi pendidikan di sekolah? Simak baik-baik ya. Kurikulum sendiri memiliki pengertian yang saya ambil yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan dan perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Adapun administrasi pendidikannya adalah bentuk upaya untuk mengintegrasikan kegiatan serta program yang ada. Lalu administrasi kurikulumnya apa? Adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif dalam rangka mencapaikan tujuan kurikulum. Nah, adapun ruang lingkup administrasi pendidikan yaitu yang pertama perencanaan kurikulum. Jadi di sana merencanakan bagaimana penyusunan visinya, penyusunan misinya gitu kan. Tujuan pendidikannya bagaimana, penetapan materinya yang akan digunakan itu bakal seperti apa. Maka di sana ruang lingkup yang pertama adalah perencanaan materi. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum. Setelah direncanakan harus ada pengembangannya dong, baik itu dari pembuatan atau penyusunan materi ajar, bahan ajar dan lain sebagainya yang sesuai dengan standar kompetensi. Ketiga yaitu implementasi kurikulum. Jadi di sana ada pelaksanaan kurikulum di kelas dengan melibatkan guru sebagai pelaksana dan kepala sekolah sebagai koordinator. Nah, yang keempat adalah evaluasi kurikulum. Setelah pelaksanaan tentu ada evaluasinya ya, di setiap pekerjaan juga pasti ada evaluasi. Nah, jadi di sini bagaimana sih penilaian evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, baik itu secara formatif atau secara sumatif. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya. Jadi di sana bagaimana sih pengembangannya, pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, materi ajar yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pelibatan stakeholder, koordinasi, komunikasi orang tua, siswa, pihak sekolah, pemerintah untuk dalam proses administrasi kurikulum. Lalu prinsipnya apa? Nah, yang pertama yaitu keterpaduan. Jadi setiap elemen kurikulum itu harus saling terintegrasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan tentunya. Dua, prinsipnya yaitu relevansi. Jadi kurikulum harus relevan dengan kebutuhan, tuntutan, dan kondisi siswa. Yang ketiga, fleksibilitas. Jadi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Jadi kita sebagai guru tidak gini begitu saja, jadi harus fleksibilitas, kesini bisa, kesana bisa. Selanjutnya yaitu keterbukaan. Yang selanjutnya konsistensi, jadi menjaga keselarasan antara tujuan, isi, metode, dan evaluasi dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu implementasi kurikulum. Jadi di sana melaksanakan proses pembelajaran yang telah disusun tadi. Selanjutnya yaitu evaluasi formatif, evaluasi sumatif. Setelah dilaksanakan tentunya harus ada evaluasi dong. Nah, setelah dievaluasi yaitu adalah revisi dan pembaruan. Setelah dievaluasi tentunya ada revisi dan harus ada pembaruan. Dan selanjutnya adalah pengawasan dan supervisi. Teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana sih sistem penerapan administrasi kurikulum pendidikan di sekolah atau madrasah. Pertama adalah pembentukan tim. Jadi pembentukan tim yang terdiri dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan pihak lain yang relevan tentunya. Yang kedua yaitu analisis dulu kebutuhan sekolahnya, analisis dulu kebutuhan siswanya, analisis kebutuhan lembaganya yang menjadi penyusunan dasar kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan kurikulum. Setelah dianalisis, tentunya harus disusun dong bagaimana nanti ke depannya untuk dilaksanakannya. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum, yaitu melaksanakan rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, setelah dilaksanakan tentunya ada apa? Evaluasi. Setelah dievaluasi,
Tentunya ada pembaruan dengan tujuan mau bagaimana sih pendidikan kurikulum itu ke depannya. Nah, selanjutnya adalah pengawasan dan supervisi. Dan yang terakhir, untuk menerapkan sistem administrasi pendidikan di sekolah atau madrasah adalah keterlibatan stakeholder. Jadi di sana melibatkan keaktifan siswa, orang tua, guru, dan yang lain sebagainya dalam proses penyusunan, implementasi atau pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum tentunya. Teman-teman, itulah sekilas tentang pengertian, kurikulum, prinsip, prosedur, dan bagaimana cara penerapan sistem administrasi pendidikan sekolah di sekolah atau madrasah. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.